Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sumber hukum Islam sebagai pemenuhan tugas besar pendidikan etika dan agama Islam. Baik, kita akan mulai langsung, yaitu di Muqaddimah, yaitu kita tahu agama Islam agama yang rahmatan lil alamin, kemudian yang paling sempurna, yang dalam kesempurnaan tersebut tentunya banyak sekali aturan yang mengikat, banyak sekali beberapa hal yang harus kita penuhi sebagai penganutnya. Dan sumber-sumber hukum tersebut akan dijelaskan dalam topik-topik ini. Kita punya tiga, yang pertama Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga ada ijtihad. Kita masuk yang Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang akhirnya, hingga saat ini masih kita gunakan untuk mencari, sumber-sumber hukum Islam karena, isi Al-Quran sangatlah luar biasa. Nah, periodisasinya ada Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah ketika Nabi Muhammad, sebelum hijrah itu namanya, ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan setelah Nabi Muhammad hijrah disebut ayat-ayat Madaniyah. Jadi pembedanya hanya sebelum hijrah dan setelah hijrah, kemudian isinya juga berbeda. Kalau di Makkiyah masih mungkin, banyak tentang awal akidah dan sebagainya, ke Madaniyah nanti mulai diisi muamalat. Nah, kita lanjut di pembukuan Al-Quran masa Abu Bakar, yaitu ketika ada perang Yamamah, kemudian ada yang banyak sekali qori meninggal, akhirnya Umar bin Khattab itu bingung. Kemudian minta ke Abu Bakar, tapi Abu Bakar awalnya juga nggak mau, akhirnya dibujuk, akhirnya setuju. Nah, Zaid bin Sabit ditunjuk. Kemudian Zaid membuat beberapa persyaratan, yang persyaratan tersebut harus dilakukan. Jadi wajib untuk dilakukan. Kemudian pada masa Umar, untuk perubahan pembukaan ini tidak terjadi secara signifikan karena hanya melanjutkan Abu Bakar. Jadi kita langsung melanjut ke zamannya Utsman bin Affan. Karena pada zaman ini lebih ke internal, karena banyak sekali cara membaca, qiraat yang akhirnya saling mengkafirkan. Kemudian Utsman membentuk sebuah komisi khusus yang berisi golongan Ansar Muhajirin dan Zaid bin Sabit juga menjadi anggotanya. Kemudian dalam, eee, saat ini, pada kali ini mushaf ditulis secara resmi, kemudian dikirim ke kota besar, dan mushaf-mushaf yang tidak resmi akhirnya dimusnahkan. Nah, nama-nama Al-Quran ada Al-Furqan, Al-Huda, yang artinya petunjuk, Al-Bayan penjelas, Asy-Syifa, obat, kemudian An-Nur cahaya. Nah, dan kandungan dan fungsi Al-Quran, kandungannya itu apa aja? Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, hukum, dasar ilmu pengetahuan, dan sejarah. Sehingga tujuan atau fungsinya Al-Quran itu adalah sebagai mukjizat Rasul, kemudian sebagai pedoman kita, sebagai sumber pokok ajaran Islam, dan sebagai peringatan serta pelajaran bagi manusia. Nah, selanjutnya kita ada hadis, segala hal yang dinukilkan dari Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, maupun takrir Rasulullah, sarana untuk memperjelas dalil Al-Quran. Fungsinya ada bayan al-ta'kid, bayan al-tafsir, al-tahsis al-am, al-ta'yin, al-tasydid, dan nasah. Kita lanjut di metodologi, pengambilan hadis. Yang pertama majelis ilmu, melalui Rasulullah ketika dalam majelis ilmu beliau menyampaikan hadisnya, kemudian secara langsung secara sahabat tertentu, kemudian pidato ketika Fatu Makkah, Rasulullah, menyampaikan hadisnya, kemudian sahabat ada yang, menghafalkan atau menulisnya, seperti itu. Nah, ini cara pembukaan hadis. Ada beberapa periode. Yang pertama pembatasan, yaitu pertama di lafzi dan maknawi terlebih dahulu. Kemudian di penulisan resmi di masa Umar bin Abdul Aziz, kemudian muncul Al-Muwatta, Al-Musannaf. Di pemurnian itu di dinasti Abbasiyah, muncul kitab-kitab yang terkenal, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Shahih Bukhari Muslim. Dan di penerbitan periode keempat akhirnya muncul kitab Syarah, Mustakhrij, dan kitab Jami'. Nah, klasifikasi hadis ada 3 yang kemudian ada jumlah rawi mutawatir, ahad, sandarannya marfu, mauquf, maqtu, dan kualitas yang kita sering dengar ada hasan, sahih, qudsi, dan paling lemah adalah dhaif. Nah, ijtihad itu bersungguh-sungguh ketika kita Al-Quran sudah tidak dan hadis mungkin tidak ada hukumnya, maka kita menggunakan ijtihad ini. Dan tentunya ada banyak syaratnya. Ya, syarat-syarat kita bisa berijtihad adalah kita punya bahasa Arab yang baik, kemudian paham nasikh dan mansukh, paham sunnah, paham qiyas, itikadnya kita baik, dan tahu tujuannya buat apa. Nah, ada metodologi ijtihad. Yang pertama ijma, seperti boikot Israel. Yang Indonesia MUI boikot Israel, nah itu contoh ijma. Kemudian qiyas, narkoba dikiaskan kepada khomer, khomer haram, sehingga karena memabukkan dan narkoba pun sama, dihiaskan kepada Homer,
kemudian narkoba dijatuhi hukum haram. Kemudian ada urf adat yang tidak bertentangan, itu contohnya halal bihalal. Nah, wilayahnya apa? Ketika nggak ada nas qot'i dan persoalannya itu nasnya zoni, maka kita boleh melakukan ijtihad. Nah, al-akhir, kita tahu tadi ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber kita. Makanya kita cukup melaksanakan hal yang wajib dan sunnah akan insya Allah surga jaminannya. Dan kita jauhi apa yang dilarang Allah karena kita tahu bahwasanya azab Allah sangatlah pedih. Mungkin jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.